kita buat seperti studio ketika seorang pembawa berita untuk membawa berita yang diberitakan. Itu kita buat konsep semenarik mungkin. Di sini ada latar green screen-nya untuk mengubah nanti latar belakangnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Kansa, saya dari Prodi HTN Angkatan 9. Menurut saya dalam dunia hukum pada saat ini sulit memiliki profesi yang kayak pure halal gitu loh, karena saking butuhnya uang jadi kayak segala macam cara dilakukan, termasuk kayak jadi kayak contoh pengacara ya kan, kadang tanpa sengaja dia saking butuhnya uang dia kayak membela yang salah gitu kan. Jadi kayak inilah perlunya HTN, ini kayak dibatasi karena ini jadi jelas kayak batas mana cari uang sampai mana, batas yang kayak secara halalnya sampai mana, dan iya gitu. Makanya yuk masuk HTN. Oke. Kak Kansa semester berapa? Semester 4. 4. Ya. Apa yang dirasa di semester 4 ini? Semester 4 petualangan baru ya. Oh ya? Banyak pelajaran baru. Tapi alhamdulillah dosen-dosennya ada yang udah ngajar di semester sebelumnya, jadi kayak nggak perlu adaptasi baru, cuma adaptasi pembelajaran. Yang paling menarik dari HTN apa tuh? Paling menarik itu ketika dihadapkan pada situasi yang kita nggak tahu apa-apa. Contoh? Misalkan dosen kayak ngajelasin gini, tahu nggak? Nggak tahu, nggak pernah belajar, nggak pernah ngebahas ini sebelumnya, jadi kayak itu menarik. Pengen tahu. Oh, oke. Nah, misalkan Jadi kurius ya? dia dosennya kayak coba dibuka pasal ini. Kita nggak tahu kan penjelasannya kayak gimana, coba dijelaskan. Kita nggak tahu, kayak ngengong gitu di depan kelas kan malu. Jadi itu yang bikin kita jadi pengen belajar. Itu subjek apa? Itu yang hukum kelembagaan negara. Dengan kelembagaan negara ya. Dosennya favorit Ustadz Irfan. Oke. Terfavorit Menarik ya? banget. Menarik banget. Oke. Yang paling gak enak di HTN apa sih? Ya, subjektif boleh lah. Menurutmu aja. Kira-kira apa? Mungkin lebih ke anak kelasnya ya. Oke. Itu adaptasi lebih lama sepertinya. Berapa jumlah mahasiswa di satu kelas? 24. 24. Ya. Itu kurang, akselerasinya kurang kayaknya teman-teman Iya, di kayak kelas. kurang, kayak apa ya? Mungkin butuh. Kurang kompetisi gitu. Iya, kayak terlalu pasif gitu loh. Berarti beruntung dong kamu. Kenapa? Kamu doang yang sendiri yang aktif, Mbak. Nggak, ada beberapa teman, jadi kayak sekelas nggak kompak gitu loh. Oke. Dalam suatu hal. Ya. Ada yang nggak bisa diajak. Pesannya apa Lari. buat mereka? Pesannya ya, yuk kuliah udah bayar loh, mahal. Sayang banget. Kemarin denger cita-cita orang-orang pada bontang-panting orang tuanya nyari uang buat SWM kan. Ya. Semoga jangan nonton terus di kelas ya, nonton drakor apalagi. Oh gitu, ada yang nonton juga? Ada. Oke. Ya, kuliah aja yang bener ya. Oke deh. Thank you Kansa. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Gina Sapitri dari HTN Angkatan 9. Di sini jadi testimoni ya masuk HTN itu sebenarnya seru ya. Di awalnya kan mungkin mikirnya bakal sulit nih belajar HTN tentang hukum-hukum, ngapalin pasal-pasal segala macam. Sebenarnya enggak, kayak ketika kita masuk itu banyak pelajaran-pelajaran baru dan wawasan kita tuh makin dibuka. Jadi wawasan-wawasan tentang hukum-hukum, menegakkan keadilan, semuanya itu dibuka. Jadi makin lebar, makin wawasan, makin seru. Belajarnya juga nggak monoton. Terus juga tergantung kita mau masuk konsep pembelajarannya itu bagaimana gitu. Dosennya membebaskan kepada kita untuk memberikan, terserah kalian mau belajarnya seperti apa, yang penting ilmunya kita dapatkan. Bisa dengan cara kuis, game atau gimana pun itu ada, atau dengan cara berdebat juga bisa, karena HTN banyak inovasi juga. Pokoknya seru, wawasannya selalu terbuka, setiap mendapatkan ilmu baru pasti selalu terbuka. Oke. Yang menarik dari HTN menurutmu apa? Yang menarik itu kita bisa mendapatkan ilmu yang orang lain nggak punya gitu. Kayak, Oh ya, contoh.
Contohnya ketika ada persidangan atau kasus-kasus, kita tuh selalu kayak oh paham, kita mau mengikuti, tapi orang lain ingin mengikuti, mereka tidak paham apa yang dimaksudkan itu. Seperti kasus yang rame sekarang, yang Ferdy Sambo, itu kita mengikuti, kita paham. Nah, sedangkan kalau prodi lain ataupun yang tidak masuk hukum, mereka nggak paham. Nice. Yang paling tidak mengenakan apa kira-kira? Paling tidak mengenakan, ya mungkin kesulitannya dalam menghafalkan pasal ya. Sebenarnya pasal juga tidak dihafal sih, tapi lebih kita pahami aja. Cuman ya mungkin karena terlalu banyak, jadi ya kita juga susah untuk memahami dan menghafalnya. Gitu. Biasanya bagaimana cara memahami, menghafal? Dari dosennya, ketika pembelajaran kita mengulang lagi materi yang pekan lalu. Jadi setiap ada dikait-kaitan lagi. Jadi pembahasan pekan lalu itu nggak dilupain langsung aja, jadi dikaitkan lagi sampai pertemuan kedepannya. Dosen favorit? Dosen favoritnya Ustadz Irfan Khairul Umam. Why? Karena metode pembelajaran dia yang sangat unik dan berbeda dari yang lainnya. Contoh seperti Contohnya, apa? jadi ya setiap kali kita masuk itu kita deg-degan, terus kayak ngerasa aduh susah nih, gimana, udah gelisah duluan. Tapi pas masuk, ilmu ketika kita keluar sampai kita selesai semester 3 kemarin pun masih ada. Jadi ilmunya sangat nempel melekat gitu. Pembelajaran dia yang Kenapa bisa nempel ya? ya karena itu diulang-ulang terus, dikait-kaitkan pekan 1, pekan 2, pokoknya sampai pekan akhir itu ada kaitannya, dan ujiannya pun sesuai apa yang kita pahami. Jadi beliau tidak membuat soal yang sulit-sulit, beliau hanya menanyakan apa yang kalian pahami, kita jelaskan, tapi benar-benar harus detail juga. Oke. Yang paling tidak mengenakan dari mungkin dosennya? Yang paling tidak mengenakan itu dosen-dosen yang memberikan soal ujian yang begitu banyak. Ada yang begitu? Ada, sangat banyak sekali. Oh, ya Allah. Satu lembar itu tuh nggak cukup. Jadi kayak ketika kita ngambil 1 lembar, kamu yakin udah selesai 1 lembar? Emang jadilah gitulah pokoknya. Ada. Matkul apa itu? Hukum pidana, hukum acara pidana. Oke. Nah itu pokoknya tergantung dosen sebenarnya. Kalau dosennya baik hati, soalnya nggak banyak-banyak, cuma 1 kok, tenang aja. Nice. Cita-cita Gina? Cita-citanya saat ini ingin menjadi notaris. Kenapa? Emang ada hubungannya HTN dengan notaris? Ada. Oh ada. Kan dari berkelanjutannya ke nanti S2-nya insya Allah mencari kampus yang ada sekolah kenotarian. Amin. Kan lulus Gina nanti udah ada S2 di sini. Oh, alhamdulillah. Bisa lanjut lagi aja di sini. Dengan sangat amat senang hati. Oke. Membanggakan orang tua. Sip. Thank you Gina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Nahnia Isna Setirini, biasa dipanggil dengan nama Nahnia atau Nia. Di sini saya akan menjelaskan konsep dari stand KPI ini. Jadi di sini kita buat seperti studio ketika seorang pembawa berita untuk membawa berita yang diberitakan. Itu kita buat konsep semenarik mungkin. Di sini ada latar green screen-nya untuk mengubah nanti latar belakangnya seperti apa. Nah, ada juga di sini nih. Di sini ada koleksi buku yang nanti akan dipelajari ketika kita menjadi mahasiswa KPI atau Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di sini juga ada foto-foto hasil dokumentasi dari mahasiswa-mahasiswi KPI Yai Aziz ini. Nah, untuk di sini buat yang masih bertanya-tanya, KPI itu bakal jadi apa sih? Nah, jadi di sini ada kotak yang memberitahukan akan menjadi apa seorang mahasiswa lulusan KPI ini. Ya, di sini salah satunya bisa memiliki masa depan yang cerah. Memiliki masa depan yang cerah itu konsepnya luas ya, atau universal. Jadi di KPI ini kita bisa menjadi reporter, kita bisa jadi jurnalis, kita bisa jadi speaking di podcast, di radio, bisa jadi fotografer juga ya tentunya. Nah, selain itu di sini kita mempelajari bagaimana sih caranya menjadi operator di balik layar ketika kita ingin menyiarkan sebuah berita. Laptop yang fungsinya untuk mengatur latar dari
latar yang akan digunakan ketika kita ingin membuat sebuah berita. Itu aja sih. Oke. Terima kasih. Thank you. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Nah, kami dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Nah, mungkin orang-orang sedikit terdistract ya dengan kata-kata dakwah. Padahal kan Prodi Manajemen Dakwah bukan hanya tentang menjadi ustadz atau ustazah atau berceramah gitu. Iya, di Prodi Manajemen Dakwah itu kita juga bisa belajar juga ilmu manajemen pada umumnya. Namun bedanya di manajemen dakwah itu kita belajar manajemen umum yang dikaitkan dengan agama, kayak berdasarkan agama Islamnya. Jadi kita lebih tahu, oh ini yang harus kita lakukan udah sah menurut agama. Nah, dalam manajemen dakwah juga bukan hanya tentang pelajaran dakwah atau dai yang kita pelajari. Kita juga mempelajari tentang madhu atau sasaran yang kita dakwahi atau yang kita beri pengajaran dan pelajaran. Nah, dalam manajemen dakwah juga ada nih unsur pengantar manajemen. Di situ tuh banyak kita belajar tentang beberapa hal manajemen secara umum gitu ya. Baik manajemen perkantoran maupun manajemen di luar. Pokoknya intinya manajemen umum sama manajemen dakwah gitu. Ada unsur dakwahnya, ada unsur umumnya gitu. Bukan hanya tentang dakwah ya. Buat masuk manajemen dakwah kalian tuh gak perlu takut, karena kita juga belajar di manajemen dakwah tentang perekonomian dunia juga ada, terus tentang manajemen organisasi, terus cara kalian membangun bisnis, manajemen bisnis kalian juga bisa, karena kita juga bersama dosen-dosen kita juga diajarkan untuk secara rasional berpikir secara luas juga. Oke. untuk memandang sisi dunia. Nice. Paling penting sih manajemen waktu ya, manajemen kita juga diajari tentang hal itu. Boleh sebut dosen favorit Dosen favorit ya mungkin di manajemen dakwah? ada satu sih namanya Ustazah Meti. Menurut saya itu favorit karena beliau ini adalah dosen yang mementingkan perasaan mahasiswanya sebelum memulai perkuliahan. Biasanya dimulai dengan menanya kabar, menanyakan perasaan yang hari ini tuh seperti apa, sedang ada masalah atau enggak. Itu sebenarnya hal yang kecil ya, cuman itu tuh kadang berpengaruh gitu loh sama. Ada sesi curhat juga ya? Sedikit mungkin ya, sedikit. ada. Sama? Kalau aku sih ada dua. Yang pertama emang Ustazah Meti, karena Ustazah Meti itu selalu memperhatikan psikologi mahasiswanya. Nah, dari manajemen juga kan perlu adanya kita memperhatikan sesama anggota, sesama tim. Jadi perlu banget tuh psikologi dalam manajemen. Yang Nah, paling enggak banget? yang paling enggak banget. Yang tidak favorit? Nggak bisa di-spill deh ya. Oh gitu ya? Sebenarnya tuh nggak ada yang nggak favorit, cuman Oke. kurang saja. Kurang ya? Tapi ada aja ya? Ada. Yang paling gak enak situasinya apa sih? Situasinya paling gak enak nih ya, di saat kita mempelajari sesuatu, namun ternyata kita tuh kayak ya kita terpautnya oleh buku gitu. Namun ternyata dosennya mengajak kita untuk berpikir secara dunia luas, bukan hanya dari buku saja, namun pada kenyataannya kita harus melihat pada real life-nya. Jadi sebagai mahasiswa, mau itu kita prodi manajemen dakwah, mau prodi-prodi lainnya di seluruh dunia juga, kalau kita kuliah kita bukan hanya belajar tentang teori pastinya, masih ada belajar di lapangan, yaitu praktek. Kalian mau jadi apa? Jadi pastinya ya pengusaha ya. Soalnya kalau misalnya cuman kuliah jauh-jauh, kuliah tinggi-tinggi, tapi ujung-ujungnya mau jadi bawahan, untuk apa? Oh iya. Jadi businesswoman? Kamu? Saya juga pebisnis karena sejak dini udah melatih diri untuk merintis bisnis. Oke Den, thank you. Merdeka. Ya. Mas Pala itu adalah Pala yang ada di sebuah Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Nah, kepanjangan Mas Pala itu apa? Mahasiswa Al-Zaitun Pencinta Alam.
Nah, kegiatan dari Mapala ini apa aja sih gitu? Kalau Mapala itu terdiri dari banyak divisi, terutama Maspala itu ada 3 divisi, ada divisi LH, GH, sama RC. Nah, GH itu apa? GH itu gunung hutan, terus LH lingkungan hidup, nah RC rock climbing. Nah, tapi kalau di Mapala lain itu banyak divisi-divisi lainnya, yaitu ada rafting, ada caving, ada para layang, ada PMI, dan masih banyak lainnya. Jadi kalau kalian mau masuk Mapala, kalian bisa nih belajar dan naik gunung juga bisa gitu kan, ke goa juga bisa, terus ke air juga bisa gitu. Jadi jangan sungkan ya buat masuk ke Maspala. Sekian. Thank you. Ya. Halo guys, nama saya Samsul Alam dari Maspala. Saya di sini sebagai medis. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang selama perjalanan saya selama di Maspala. Maspala itu benar ya seperti tadi dibilang oleh teman saya. Maspala adalah sebuah organisasi di Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia yang bergerak di bidang tentang pencinta alam, karena kepanjangan Maspala itu mahasiswa pencinta alam. Nah, untuk kegiatannya sendiri sekarang baru ada 3, nanti kedepannya kita akan menambah lagi 2 divisi, dan yang sudah dijelaskan tadi seperti LH, GH sama RC. LH itu lingkungan hidup, GH itu gunung dan hutan, RC itu rock climbing. Nah, itu yang sudah kita jalankan. Untuk kedepannya kita akan menambah dengan arum jeram, divisi arum jeram, dan diving kayak tentang air-air gitu. Nah, untuk pokoknya buat kalian yang belum masuk Maspala, masuk, ayo beran, karena Maspala ini dengan adanya program tambahan baru akan lebih seru ke depannya. Oke, sekian, terima kasih. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka, salam lestari. Perkenalkan, nama saya Sidik Ali Fatoni dengan nama Rimba Gareng. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tentang apa aja sih organisasi yang ada di Maspala. Ini ada 3 ciri khas orang 3 organisasi, yakni yang pertama orang yang menghidupkan organisasi, yang kedua orang yang hidup di organisasi, yang ketiga orang yang mencari kehidupan. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu tentang Maspala, Maspala ini sangat seru. Maspala ini sangat solidaritas, kompakannya, kedisiplinannya, kekeluargaannya. Jadi untuk teman-teman semoga menjadi orang yang pertama di organisasi, yaitu orang yang menghidupkan organisasi. Kamera and action. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Ya, selamat malam pemirsa. Anda sedang menyaksikan KPI News. Dengan saya Rahmat Ibrahim. Kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini dari seluruh dunia. Tahu apa? Dan apa? Bang Rejep. Bang. Sini bang. Anjay, gila. Menjadi aman pahit buat Barcelona. Pasti temuan Barcelona yang saat itu membahayakan QQ, Sergio, dan masih diperkuat Lionel Messi, memalukan Bayern Munchen yang sehingga kalah telak 8-2. Itu merupakan salah satu kekalahan terburuk dan paling merugikan sepanjang sejarah Barcelona. Dan pastinya banyak cerita tersisa dari pembantaian Barcelona, termasuk diantaranya adalah bagaimana Philip Coutinho menjadi anak durhaka dengan andil menghabisi Blaugrana. Nah, itulah berita untuk sore ini. Ikuti pembaruan selanjutnya di KPI News 1 jam lagi bersama saya. See you next time. Selamat sore dan sampai jumpa. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Merdeka. Merdeka.